Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami Al-Haq MMR. Pada kali ini kami akan menjelaskan seputar hashtag. Jadi sebelumnya saya sudah pernah juga ya menjelaskan tentang hashtag ini, namun pada video sebelumnya itu kurang lengkap. Jadi sekarang kita akan lengkapkan. Oke, sebelum kita menyaksikan untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak dulu intro kami. Hashtag ini adalah merupakan fitur di YouTube dan usianya itu sudah cukup lama, mungkin sekitar 3 tahunan ya. Kemudian apa manfaatnya hashtag dan bagaimana cara pakainya dan juga tipsnya. Dan di video sebelumnya saya juga pernah menjelaskan tentang hashtag. Videonya ada di sini. Ada di atas. Dan hashtag sendiri ini bukan hanya dipakai oleh YouTube, akan tetapi juga bisa dipakai di Facebook, Instagram, kemudian Twitter, dan masih banyak lagi yang memakai hashtag ini. Kemudian fungsi hashtag itu apa? Fungsi hashtag itu adalah untuk mengelompokkan topik dari berbagai postingan-postingan dari kita. Hashtag ini biasanya diawali dengan tanda pagar, kemudian disambungkan dengan kata-kata yang ditulis secara tidak menggunakan spasi, baik itu menggunakan huruf kecil semua ataupun menggunakan huruf besar semua. Dan di YouTube itu juga ada yang namanya tag, yang fungsinya itu untuk keperluan mereka. Jadi tag ini digunakan untuk mengelompokkan video-video kita di topik-topik apa. User lain tidak bisa secara langsung melihat tag di isi video kita, apalagi mengklik tag tersebut. Nah, sekarang hashtag di YouTube itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Jadi nomor 1, kalian bisa membuat hashtag. Jadi bagi siapapun bisa membuat hashtag di video kalian, yang mana cara menempatkannya itu bisa di awal deskripsi paling atas, dan juga bisa menempatkannya di deskripsi paling bawah di kolomnya itu ya. Nah, dengan hashtag ini kita bisa menyebarkan video kita lebih luas lagi, dan tentunya akan menambah viewer yang paling penting. Dan nanti saya akan kasih tips-tipsnya, jadi simak terus video ini, jangan di skip. Nomor 2, hashtag ini bisa diklik. Nah, ini kelebihan hashtag. Jadi hashtag itu bisa diklik dan akan mengarahkan kepada video kita yang mungkin sama topik atau pembahasan dengan video orang lain. Jadi semisal kalau ada orang lain klik hashtag kita, kemudian ketika diklik akan mengarah kepada video yang sama topik dengan orang lain. Yang nomor 3, hashtag ini bisa kita gunakan untuk men-search atau mencari, bisa kita gunakan untuk mencari. Nah, ini yang paling bagus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa mencari video kita dengan menggunakan hashtag, dengan menuliskan hashtag di kolom pencarian YouTube, dan otomatis orang lain juga bisa mencari video kita ya
ketika orang lain ingin mencari video kita dengan menggunakan hashtag, maka itu bisa berfungsi atau bisa digunakan dengan semisal hashtag yang sama atau yang sesuai dengan judul videonya. Nah, ini yang paling penting. Jadi hashtag itu harus sama dengan judul videonya, karena hashtag ini kan untuk selama ini yang paling bagus itu adalah dalam satu video ada 3 hashtag. Jadi hashtag yang pertama itu biasanya dituliskan dengan nama channel, hashtag yang berupa nama channel, kemudian hashtag yang berupa tulisan yang sama dengan judul video kita. Kemudian yang ketiga itu biasanya berisikan tentang komunitas YouTube, atau bahasa mudahnya itu ya YouTuber pemula gitu. Nah, kalau kita tadi itu bisa menggunakan hashtag agar menemukan video kita, nah tentunya ini selain bisa menambah viewers dan juga ini akan menambah subscriber. Nah, ini yang paling bermanfaat sekali bagi YouTuber. Dan yang keempat, hashtag ini perlu dibatasi sampai 3 saja. Maksudnya itu di dalam satu video ada 3 hashtag. Pagar pertama disambung kata-kata, pagar kedua disambung kata-kata, dan pagar ketiga disambung kata-kata. Ini di dalam satu video. Dan juga kelebihannya hashtag lagi itu, hashtag itu bisa dituliskan di judul video kita. Jadi kalau yang saya bilang tadi sebelumnya itu, hashtag itu ditempatkan atau ditulis di kolom deskripsi di paling bawah atau di paling atas. Nah, ini hashtag ini juga bisa dituliskan di judul. Nah, kalau kalian tulis hashtag ini di judul, maka nanti otomatis hashtag yang di kolom deskripsi ini tidak akan muncul. Dan juga sebaliknya ya, kalau kalian itu sudah menulis ya, jadi kalau kalian sudah menulis di judul, maka tidak usah dituliskan di deskripsi, karena percuma, tidak akan muncul. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus pilih salah satunya saja ya. Kalau mau memang menuliskan hashtag di judul, ya judul saja. Kalau memang mau menuliskan hashtag di kolom deskripsi, ya berarti di kolom deskripsi saja, di judul tidak usah diberi hashtag. Yang pastinya hashtag ini lebih powerful untuk memberikan informasi dari video kita. Dan yang paling penting, kalian jangan sampai salah memberikan hashtag atau menuliskan hashtag yang tidak sesuai dengan isi video kita. Karena apa? Karena itu sangat tidak dianjurkan sekali oleh YouTube, yang akhirnya video kita itu akan susah. Kemudian yang kelima adalah format hashtag. Cara menulis hashtag itu diawali dengan tanda pagar, kemudian disambungkan dengan kata-kata hashtagnya itu, dan tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Kita bisa menulisnya hashtag itu dengan tulisan huruf besar semua ataupun huruf kecil semua. Dan sekarang poin yang paling penting, jika kalian menuliskan hashtag sembarangan atau sembarangan dalam mengisi hashtag, malah bisa terkena masalah. Perhatikan hal-hal berikut ini. Nomor 1, jangan berlebihan memakai hashtag, karena hashtag ini setahu saya dari dulu sampai sekarang dibatasi 3 hashtag dalam satu video. Kenapa hashtag itu kok tidak boleh digunakan terlalu banyak, atau tidak boleh menggunakan hashtag terlalu banyak dalam satu video? Karena nantinya ketika kita itu terlalu banyak memasakkan hashtag di video kita itu, maka nanti akan berakibat YouTube itu tidak akan
kedua, nah ini tipsnya, konten yang menyesatkan. Jadi jangan sampai kita itu membuat konten yang hashtagnya itu malah menyesatkan, artinya tidak sesuai dengan video kita, ataupun videonya tidak sesuai dengan hashtag yang kita pakai, atau tidak sesuai dengan yang kita tuliskan, dan dampaknya video kita kemungkinan akan dihapus oleh pihak YouTube kalau seperti itu. Nomor 3, pelecehan. Jangan sampai hashtag itu kita tuliskan dengan kata-kata pelecehan atau mengintimidasi atau mengekspos ataupun mengancam maupun mengancam seseorang. Kalau kalian melanggar kebijakan ini, maka hal ini akan berdampak pada penghapusan video kita. Jadi video kita itu akan dihapus oleh pihak YouTube. Misal kalian itu menuliskan kata hashtag yang awalnya 2019 kemudian diganti dengan, misal kalian itu membuat hashtag 2021 diganti dengan gundulmu atau diganti dengan cocokmu ini bahasa Jawa ya, ataupun diganti dengan silipmu, jadi itu tidak boleh. Itu saja tidak diperbolehkan. Jadi kita yang sudah tahu tentang agama bahwa kata-kata buruk itu tidak diperbolehkan, YouTube saja tidak memperbolehkan, apalagi orang yang sudah tahu ternyata dilanggar. Nah ini yang keempat, kata-kata yang mendorong kebencian. Jadi kita tidak boleh menambahkan hashtag pada video kita dengan kata-kata yang ada unsur kebencian. Jadi kalian jangan menambahkan hashtag pada video kalian dengan kata-kata yang menimbulkan unsur kebencian pada suatu kelompok, maka nanti akan berakibat video kita itu akan dihapus. Kan sayang kan, kita sudah upload lama-lama, upload capek-capek, ternyata video kita dihapus. Nomor 5, konten seksual. Jadi jangan sampai kita itu menambahkan hashtag dengan kata-kata yang jelek, atau menambahkan hashtag dengan kata-kata yang mengandung pencabulan misalnya, atau dengan menggunakan kata-kata yang vulgar gitu. Maka ini nanti akan berakibat video kita itu akan dihapus oleh YouTube. Nomor 6, dengan menggunakan bahasa vulgar. Jadi jangan kalian isi hashtag itu dengan berbicara jorok. Pasanglah hashtag dengan kata-kata yang baik, atau tidak boleh menggunakan dengan hashtag yang tidak senonoh ataupun dengan kata-kata yang menghina, karena akan menyebabkan pembatasan usia, dan yang paling berat video kita akan dihapus. Jadi kita itu harus hati-hati dalam menuliskan hashtag. Kalau menurut saya sendiri, fungsi hashtag itu sangat baik sekali. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk menemukan topik video di channel kita. Jadi fungsinya itu untuk memudahkan penonton untuk mencari topik video di channel kita. Misalnya di video saya itu diberi hashtag Al-Haq. Nah nanti otomatis ketika kita klik nama saya memberikan hashtag dengan nama channel saya, semisal Al-Haq Muhammad.
maka otomatis ketika saya klik akan mengarahkan kepada konten-konten saya yang lain. Jadi para penonton itu akan mudah melihat video kita, dan itulah biasanya yang menyebabkan orang itu tertarik dan kemudian menonton video kita. Otomatis kita akan mendapatkan viewers atau untung mendapatkan subscriber juga. Contoh realnya, untuk contoh nyatanya, nah ini saya meminjam HP dari kerabat. Jadi ketika kita itu mencari dengan ini kan namanya hashtag ya, maka nanti otomatis kita itu akan diarahkan ke video. Nah, ini contohnya. Jadi otomatis di sini akan muncul video-video orang yang mengupload video tentang pantai Tanjung. Nah, semisal di sini melihat video saya ya menggunakan HP kerabat. Jadi di sini video saya ada hashtagnya yang tulisannya biru-biru itu. Jadi fungsinya itu sangat, ada 3 hashtag di sini: Pantai Tanjung Burung, wisata pantai, wisata baru Mempawah. Jadi kalau kita klik hashtagnya, nah, Pantai Tanjung Burung, nah maka di sini akan bermunculan video-video orang lain yang sama topiknya atau kontennya dengan video kita. Nah, inilah fungsi hashtag. Nah, di sini banyak sekali yang mengupload ya, Pantai Tanjung Burung Mempawah. Oke, mungkin segini dulu video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.